Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ramadan Ceria TV 9, tambah wawasan, kuatkan iman. Perkenalkan, di pagi hari ini kita ketemu dengan saya Nurul Ulyani dari SMP Negeri 14. Marilah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di masa pandemi ini kita masih diberikan oleh Allah untuk menuntut ilmu, agar dengan lantaran doa kita dimudahkan oleh Allah, dibukakan oleh Allah pintu-pintu hidayah, rahmah, dan nikmah di bulan Ramadan ini. Dengan marilah kita, anak-anak, kita membaca Al-Fatihah di dalam diri kita masing-masing. Al-Fatihah. Anak-anakku yang selalu semangat di bulan suci Ramadan ini, pada hari ini saya akan mengajarkan tentang menuntut ilmu. Dengan ilmu, maka pintu menjadi lebih mudah dalam menggapai masalah dunia dan masalah akhirat. Maka pada segmen ini saya perkenalkan tentang kompetensi dasarnya. 1. Menghayati Al-Quran sebagai implementasi dari pengamalan rukun iman. Yang kedua, menghargai perilaku semangat menuntut ilmu sebagai implementasi surat Ar-Rahman ayat 33 dan surat Al-Mujadalah ayat 11 dan berkaitan dengan hadis juga. Yang ketiga, memahami isi kandungan surat Ar-Rahman ayat 33 dan Al-Mujadalah ayat 11 serta hadis yang berkaitan dengan ilmu. Anak-anakku yang saya cintai semuanya, yang berikutnya, tujuan dari pembelajaran kami, 1. Anak-anak bisa menyebutkan surat Ar-Rahman ayat 33 serta surat Al-Mujadalah ayat 11 serta berkaitan dengan hadis pula. Yang berikutnya, anak-anak bisa menjelaskan makna kandungan surat Al-Mujadalah, surat Ar-Rahman, dan ilmu yang berkaitan dengan menuntut ilmu. Itu kompetensi dasarnya. Maka sebelum masuk materi, mari kita renungi apa yang dikatakan sahabat Ali karamallahu wajhah. Ali pernah mengatakan lebih baik, perhatikan, lebih baik daripada harta, lebih baik ilmu daripada harta. Ali mengatakan demikian. Kenapa Ali mengatakan demikian? Karena ilmu yang menjaga kita dan harta kita yang menjaga. Ilmu sebagai hakim dan harta sebagai yang terhakimi. Itu Ali mengatakan demikian. Ali juga mengatakan bahwa perkataan sahabat yang jujur itu lebih besar harganya daripada harta benda yang diwarisi oleh nenek moyang kita. Yang berikutnya Ali juga mengatakan, engkau tidak dapat meraih ilmu kecuali dengan 6 hal, kata Ali, yaitu cerdas, selalu ingin tahu, tabah, punya bekal dalam menuntut ilmu, bimbingan dari guru, dan waktu yang panjang. Anak-anakku, di masa pandemi ini, kita banyak waktu yang terluang untuk menuntut ilmu, untuk memperoleh pengetahuan, untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dengan mudah melalui media-media yang telah disediakan oleh sekolah kita tanpa harus ketemu dengan guru. Dari itu anak tetap semangat dalam mencari ilmu. Karena dengan ilmu inilah kita akan memperoleh kebahagiaan. Karena dengan ilmu inilah kita akan memperoleh keselamatan. Hadis mengatakan, tolabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Mengapa Islam sampai mewajibkan mencari ilmu sampai wajib? Ada apa di balik itu? Dijelaskan dalam maqalah, man aradad dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa mengendaki urusan dunia seperti ini, semua yang ada sekitar ini, maka butuh ilmu. Yang kedua, waman arada akhirat fa alaihi bil ilmi. Barang siapa membutuhkan akhirat, butuh dengan ilmu juga. Urusan dunia saya contohkan,
Kita kepingin jadi dokter, ada ilmunya. Kepingin jadi insinyur, butuh ilmunya. Kepingin jadi arsitek, butuh ilmunya. Itu urusan dunia. Urusan akhirat contohnya. Kita mau sholat, harus sholat wudhu dulu. Tanpa ada ilmu, maka wudhu kita tidak sah, harus diilmuni. Kita mau sholat, harus tahu syarat rukunnya. Itu butuh ilmu juga. Dan kita butuh keduanya, harus butuh ilmu. Man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Maka dari itu anak-anak, ilmu sangat penting sekali. Dalam pandemi ini kita jangan menyerah. Tetap semangat mencari ilmu. Karena ilmu inilah kita akan memperoleh kedua-duanya. Urusan dunia, urusan akhirat. Anak-anakku, kita bisa di mana saja belajar. Bisa dengan duduk santai kita megang HP. Kita browsing ilmu tentang fisika, ilmu tentang IPA, ilmu tentang matematika. Kita santai dengan makan, bisa megang HP. Melalui ilmu, mudah sekali kita diberikan fasilitas oleh Allah. Maka dari itu anak-anak, kesempatan ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk menggais ilmu. Agar kita di dalam bulan Ramadan kita akan memperoleh kenikmatan yang luar biasa. Karena memanfaatkan bulan Ramadan untuk ibadah. Yaitu posisi kita sebagai seorang siswa, ibadah dengan menuntut ilmu. Tidak usah jauh-jauh panas-panas di sekolah. Cukup di sekolah, cukup di rumah dengan laptop, dengan HP. Maka kita bisa belajar. Bisa komunikasi dengan guru. Bisa komunikasi dengan teman kita. Bisa kerjasama untuk mengerjakan soal. Cukup dengan itu. Inilah ilmu yang sangat penting anak-anak. Kita siapkan dengan sebaik-baiknya. Kita gunakan sebaik-baiknya. Kita rencanakan sebaik-baiknya untuk mendapatkan ilmu yang barokah, yang bermanfaat fitini wa dunya wal akhirat. Di bulan Ramadan ini kita tetap semangat untuk mendapatkan ilmu. Salah satu ibadah kita akan mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Anak-anakku semuanya, di dalam bulan Ramadan ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya belajar dalam pertemuan kali ini masalah ilmu. Oke anak-anak, kita akan kembali lagi di Ramadan Ceria TV 9. Tambah wawasan, kuatkan iman. Kembali lagi Ramadan Ceria di TV 9. Tambah wawasan, kuatkan iman. Anak-anakku, yang pada segmen yang berikut ini kita akan membahas tentang surat Ar-Rahman ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat Ar-Rahman ayat 33 dijelaskan berkaitan dengan ilmu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'saral jinni wal insi inistata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfudu illa bisultan. Ayat lain yang menyebutkan berkaitan dengan ilmu yaitu surat Al-Mujadalah ayat 11 berbunyi Bismillahirrahmanirrahim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dalam hadis juga disebutkan berkaitan dengan kewajiban menuntut ilmu yaitu thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin rawahu Ibnu Majah. Anak-anakku yang saya cintai, berdasarkan dua ayat satu hadis ini kita akan mengkupas bagaimana pentingnya ilmu itu. Jadi ilmu itu sudah tertulis di dalam Al-Quran. Apa yang sudah tertulis di dalam Al-Quran itu adalah semua ilmu yang diberikan Allah kepada kita untuk kita kaji. Dan ilmu juga tidak tertulis di dalam Al-Quran. Juga perlu kita kaji, namanya ayat-ayat kauniyah. Ada ayat kauliyah, ayat yang sudah tercatat di dalam Al-Quran. Dan ayat yang tidak tercatat Al-Quran namanya ayat-ayat kauliyah. Kejadian di alam semesta ini kita pelajari.
Bagaimana kita bisa mempelajari? Dengan ilmu anak-anak. Dengan ilmu. Maka dari itu anak-anak, mari. Di dalam kandungan surat Al-Mujadalah menjelaskan bahwasanya keutamaan orang yang beriman dan berilmu. Pengetahuan. Kalau surat Ar-Rahman ayat 33 menjelaskan pentingnya ilmu pengetahuan, maka ayat ini menegaskan bahwa orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya oleh Allah. Jelas dalam surah Al-Mujadalah. Kenapa bisa diangkat Allah dengan ilmu dan iman? Mari kita lihat ayat kauniyah di dalam sekitar kita. Kita pelajari sekitar kita. Kita pelajari, kita terapkan berdasarkan, berlandaskan Al-Quran. Orang mencuri, apakah mereka tidak berilmu? Berilmu. Orang korupsi, apakah mereka tidak berilmu? Berilmu. Orang yang jadi arsitek, apakah mereka tidak berilmu? Berilmu. Kiai, apakah tidak berilmu? Berilmu. Tokoh-tokoh sejarawan, apakah dia berilmu? Tapi mari kita bedakan. Ilmunya pencuri, ilmunya koruptor, ilmunya orang soleh, ilmunya para kiai, apa yang membedakan? Sama-sama berilmunya. Apa coba anak-anak? Coba renungkan sebentar. Apa yang membedakan ilmunya kiai, ilmunya orang soleh, dengan ilmunya orang pencuri, ilmunya koruptor, ilmunya para penjahat? Apa coba bedanya? Sama-sama berilmunya. Tahukah anak-anak? Mari kita kembali ke ayat Al-Quran yang saya sebutkan tadi dalam surah Al-Mujadalah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilmat darajat. Satu, Allah akan mengangkat derajatnya. Beriman dulu. Kalau sudah beriman, maka ilmu itu akan disertai dengan iman untuk kebaikan anak-anak. Karena percaya dengan Allah, ilmu dari Allah, ilmu itu digunakan untuk mengarah ibadah kepada Allah anak-anak. Seperti orang-orang solih. Contohnya aja, orang yang solih yang sudah meninggal. Sunan Ampel di sekitar kita. Dia orang sudah meninggal, bisa menghidupi orang yang masih hidup. Karena ilmunya didasarkan iman anak-anak. Dengan iman ilmu inilah kita bermanfaat barokah. Tapi coba sisi lain anak-anak. Kita lihat di media massa berita-berita yang tidak baik untuk kita. Untuk ambil hikmahnya. Orang koruptor anak-anak. Orang pencuri anak-anak. Beranda perampok anak-anak. Mereka apakah enggak cerdas? Cerdas anak-anak. Apakah berilmu? Berilmu anak-anak. Tapi karena tidak berdasarkan ayat Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu, tidak berdasarkan dengan iman kepada Allah, ilmunya disalahgunakan anak-anak. Ilmunya digunakan tidak baik anak-anak. Ilmunya tidak untuk ibadah kepada Allah anak-anak. Semakin derajatnya semakin tinggi, seharusnya semakin alim. Mari kita ayat-ayat kauniyah, kejadian di alam sekitar kita. Anak-anak tahu padi? Padi kan semakin berisi anak-anak, semakin merunduk anak-anak. Padi semakin berisi, semakin berunduk. Apa maksudnya ini? Orang yang berisi, orang yang berilmu beda dengan orang yang tidak berilmu. Padi yang berisi, semakin merunduk. Adabnya, akhlaknya semakin ditata anak-anak. Karena landasannya amanu, iman. Semakin berisi, semakin menunduk adabnya, akhlaknya. Tapi orang yang tidak berilmu dan tidak dasari dengan tidak iman, maka bukan yang ditonjolkan, bukan akhlaknya, bukan adabnya anak-anak, tapi hanya mencerdaskan otaknya saja, tidak takut kepada Allah. Itu berdasarkan surat Al-Rahman ayat Al-Mujadalah ayat 11 anak-anak. Yang berikutnya anak-anak, setelah kita memahami ayat berikutnya, yaitu yang kedua, setelah kita memahami kandungan Al-Mujadalah, kemudian Ar-Rahman yang tadi
ayat 33 itu mari kita ambil hikmahnya. Mari kita petik dari dua ayat itu, ayat Ar-Rahman, Al-Mujadalah, hadis tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Makalah yang mengatakan untuk menguatkan kita, kenapa kok sampai diwajibkan man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, barang siapa membutuhkan dunia butuh ilmu, wa maradu akhirah fa'alaihi bil ilmi. Mari kita ambil perilaku orang-orang yang cinta ilmu pengetahuan menurut surat Ar-Rahman ayat 33. 1. Senang membaca buku-buku pengetahuan anak-anak sebagai bukti cinta ilmu pengetahuan. Jadi orang yang memang percaya dengan surat Ar-Rahman ayat 33, indikasinya 1, suka membaca buku-buku. Coba kita renungkan sebentar. Dalam satu hari kita lebih asik megang HP untuk chattingan, atau kita lebih asik membaca buku-buku pengetahuan, membaca Al-Quran, kita gali isinya. Maka di bulan Ramadan ini mari kita banyak membaca buku, baik Al-Quran yang kita kaji pengetahuannya. Yang berikutnya, yang kedua, selain ingin tahu alam semesta baik langit maupun di bumi dengan terus menelaah. Jadi orang yang cinta ilmu berdasarkan Ar-Rahman ayat 33, yang kedua yaitu selalu ingin mencari ilmu pengetahuan, tidak puas dengan ilmu yang kita miliki. Itu aja anak-anak sedikit yang dapat sampaikan. Mari kita bertemu lagi dalam segmen berikutnya di Ceria Ramadan TV 9. Tambah wawasan, kuatkan iman. Kita ketemu lagi dalam segmen yang ketiga, Ramadan Ceria di TV 9. Tambah wawasan, tingkatkan iman. Anak-anakku, mari di dalam segmen yang terakhir ini saya menegaskan pada yang sebelumnya, yaitu perilaku cinta ilmu. Anak-anak bisa melihat semuanya apa yang saya pegang ini Al-Quran. Anak-anak bisa melihat apa yang saya pegang ini adalah HP. Anak-anak bisa melihat di samping saya ini adalah laptop. Dalam orang yang mencintai ilmu, perilaku dan mencintai ilmu, Al-Quran ini kita baca atau kita buat pajangan. HP ini kita gunakan untuk mencari ilmu atau untuk hiburan. Kalau berdasarkan surat Ar-Rahman ayat 33, perilaku orang-orang yang mencintai ilmu. 1, anak-anak, senang membaca buku, senang mengkaji Al-Quran. Ini bukti kita mengimplementasikan surat Ar-Rahman ayat 33 ini. Suka mengkaji buku. Apapun buku itu, boleh bahasa Inggris, boleh pengetahuan yang lain, boleh matematika, suka mengkaji buku ilmu pengetahuan. Yang kedua apa anak-anak? Yang kedua yaitu selalu ingin mencari tahu tentang alam semesta ini, baik di langit maupun di bumi. Terus kita telaah. Kalau kita kaji, sudah diajari di ilmu IPA, musim sekarang dengan musim tahun kemarin beda. Kalau orang dulu membuat ramalan, kalau bulan Desember itu adalah besar-besarnya sumber, kalau ilmu Jawa begitu kan. Tapi sekarang sudah berubah lagi karena alam. Kenapa alam bisa berubah? Itu yang perlu kita kaji anak-anak. Maka jangan puas dengan ilmu yang kita miliki. Dulu kita ke sekolah, kalau zamannya saya, zaman ayah saya, zaman guru-guru saya, ke sekolah naik sepeda motor, nggak ada, nak, jalan kaki. Tapi sekarang sudah enak. Itu perlu kita kaji, selalu menelaah ilmu pengetahuan baik di bumi maupun di langit. Yang ketiga apa anak-anak? Bukti kita cinta ilmu berdasarkan surah Ar-Rahman. Yang ketiga itu meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah untuk manusia. Karena itu manusia harus merasa haus
untuk menggali ilmu pengetahuan. Alam ini untuk kita semuanya anak-anak. Bagaimana kita menggalinya dari yang sekecil itu? Contoh anak-anak, kita di rumah nggak bisa tidur karena banyak nyamuk. Kalau orang yang berpengetahuan digali anak-anak. Kalau kita nggak bisa tidur karena nyamuk menggigit kita, maka orang yang mempunyai pemikiran yang inovatif, pemikiran yang kreatif, menciptakan penemuan baru anak-anak. Menciptakan bagaimana mengusir nyamuk, bagaimana kita terhindar dari nyamuk supaya tidur kita enak. Berarti itu yang saya sebutkan di awal tadi termasuk ayat kauniyah anak-anak. Dan yang ketiga, rendah hati atas kesuksesan yang diraihnya. Tidak merasa dirinya, yaitu tidak merasa dirinya rendah hati terhadap kegagalan. Kalau kita mencoba gagal, tidak putus asa, dicoba lagi dan dicoba lagi. Itu anak-anak. Ada 4 poin yang perlu kita terapkan dalam mencintai ilmu pengetahuan berdasarkan surat Ar-Rahman ayat 33. Yang kedua anak-anak, yaitu perilaku berdasarkan surat Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Yang pertama, apa anak-anak? Penuh semangat dalam menuntut ilmu agama dan ilmu umum. Selalu semangat, apalagi di masa pandemi ini anak-anak. Kita jangan tergoda dengan pandemi, kita jangan menyalahkan keadaan, tapi kita bisa merubah keadaan ini. Pandemi ini bisa merubah kita, wawasan kita yang awalnya tidak mau belajar komputer menjadi mau belajar komputer, yang awalnya tidak mau belajar IT dengan lewat HP, kita menjadi tergugah untuk belajar IT lewat HP. Tidak menyerah anak-anak. Selain itu, kalau kita bisa mengkaji ilmu agama di pondok Ramadan ini, di pondok pesantren ini, di sekolah ini, dengan pandemi ini kita bisa mengkaji lewat informasi dengan media massa ini anak. Yang kedua apa anak-anak? Yaitu mempermudah segala urusan manusia, seperti mempermudah dalam menuntut ilmu. Yaitu anak-anak, mempermudah segala urusan manusia seperti mempermudah dalam menuntut ilmu. Orang yang percaya ayat Al-Quran ini pasti yakin dengan ilmu ini kita akan bisa merubah apapun yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kadangkala kita minder, kadangkala kita tidak percaya diri. Apakah mungkin kita bisa terbang ke atas? Dulu orang tidak yakin manusia bisa terbang. Karena dengan inovatif, kreatif otak kita, ilmu kita, kita bisa terbang. Yaitu dengan menciptakan pesawat terbang. Yang kelima anak-anak, berperilaku dan bersikap sesuai dengan tuntunan agama Islam. Yang kita lakukan, yang kita kerjakan, yang kita ucapkan harus sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Kenapa bisa demikian? Karena kita sudah didasari dengan iman. Dalam sehari mari kita korek. Apakah yang kita ucapkan, apakah yang kita lakukan, apakah yang kita laksanakan sehari-hari, seluruh aktivitas mulai bangun tidur sampai tidur lagi sudah mencerminkan agama Islam dengan cinta ilmu. Dan yang terakhir anak-anak, senantiasa berhati-hati dalam bersikap, dalam berbuat, dalam berucap, dalam berpikir, karena Allah senantiasa mengetahui apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan. Sedikit ini anak-anak, semoga yang saya sampaikan ini mendapat ridho dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, menambah pengetahuan kita, jadikan ilmu yang manfaat barokah dunia dan akhirat.
Anak-anak, sebagai refleksi di akhir pembelajaran ini, tugas akan saya berikan lewat Microsoft 365 seperti yang di bawah ini linknya, bisa dikerjakan untuk mengukur daya serap anak-anak semuanya. Selamat mengerjakan anak-anak. Ramadan ceria di TV 9. Tingkatkan wawasan, kuatkan iman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.